A. Pandangan terhadap kemampuan berpikir matematis. 1. Definisi berpikir matematis. Proses berpikir matematis memiliki 4 konsep yang berkaitan, yaitu kemampuan matematik, keterampilan matematik, melaksanakan proses matematik, dan tugas matematik. Berpikir matematika dapat diasumsikan sebagai implementasi dan melaksanakan kegiatan atau proses matematika. Seorang calon pendidik perlu mengetahui macam-macam siswa yang memecahkan masalah matematis. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada Chilbers, merupakan sekelompok orang yang selalu berupaya mencapai puncak kesuksesan, siap menghadapi rintangan yang ada, dan selalu membangkitkan dirinya pada kesuksesan. Yang kedua ada Chappers, merupakan sekelompok orang yang masih ada keinginan untuk menanggapi tantangan yang ada, tetapi tidak mencapai puncak kesuksesan dan mudah puas dengan apa yang sudah dicapai. Yang ketiga ada Cutters, merupakan sekelompok orang yang lebih memilih menghindar dan menolak kesempatan yang ada, mudah putus asa, mudah menyerah, cenderung pasif, dan tidak bergairah untuk mencapai puncak keberhasilan. Ada 4 indikator untuk mengukur kemampuan penalaran matematis siswa, yaitu yang pertama, buatlah kesimpulan logis. Yang kedua, berikan penjelasan tentang model, fakta, properti, hubungan, dan pola yang ada. Yang ketiga, buatlah dugaan dan bukti. Dan yang keempat, penggunaan pola hubungan untuk menganalisa situasi, membuat analogi, dan menggeneralisasikannya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada dimensi berpikir matematis. Kemampuan berpikir matematis merupakan bentuk akumulasi dari konsep berpikir secara matematis yang mengindikasikan adanya pengembangan kemampuan. Yang pertama, pemahaman matematika. Yang kedua, pemecahan masalah matematik. Yang ketiga, penalaran matematik. Yang keempat, koneksi matematik. Yang kelima, yang terakhir, komunikasi matematik. 3. Memahami konsep bilangan. A. Memahami konsep bilangan kardinal. Bilangan kardinal adalah bilangan yang menunjukkan sebuah kuantitas, contoh 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Anak dikatakan paham tentang pengetahuan tentang angka ketika mereka dapat, yang pertama, menggunakan semua label nomor dengan urutan yang benar. Yang kedua, menggunakan semua label nomor dengan objek yang mereka hitung. Yang ketiga, mengatakan angka akhir dalam urutan perhitungan untuk mengatakan berapa banyak benda dalam satu himpunan. B. Memahami konsep bilangan ordinal atau asli. Bilangan ordinal atau yang bisa dikenal dengan bilangan asli adalah bilangan yang digunakan untuk mengindikasikan aturan dalam satu hubungan dengan hubungan yang lain. Contoh, 5 lebih besar dari 3. Maka sebuah himpunan dengan 5 buah permen atau lebih di dalamnya akan selalu lebih besar dari sebuah himpunan dengan 3 buah permen. Untuk mengetahui apakah siswa sudah paham konsep bilangan seperti contoh di atas, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, Anda menunjukkan 6 pulpen di tangan kanan dan 3 pulpen di tangan kiri. Kemudian, tambahkan 1 buah pulpen di tangan kiri, lalu tanyakan manakah jumlah pulpen yang lebih banyak atau sedikit. Amati jawaban siswa. Pulpen tidak akan berubah jika tidak ditambahkan ke dalam himpunan. Begitu juga jika pulpen tidak dikurangi, jumlah pulpen akan tetap sama. Jumlah pulpen yang akan tetap sama jika ditambahkan dan kemudian dikurangi dengan jumlah yang sama.
Jika siswa percaya bahwa jumlah pulpen akan bertambah atau berkurang, bisa disimpulkan bahwa siswa tersebut belum paham terhadap konsep bilangan. Pandangan teori kemampuan matematika. 1. Pandangan teori interaksi. Teori interaksi berpandangan tentang kemampuan matematika seseorang dikatakan paham mengenai numerik ketika ia dapat menyamakan antara angka dan jumlah. Contohnya nih, seorang ibu memberikan angka 5 kepada anaknya. Terus anaknya itu akan memberikan 5 buah jeruk kepada ibunya. Terus yang kedua ada teori nativisme. Ini mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki sistem bawaan yang memberi kita kemampuan untuk membuat perkiraan penilaian tentang jumlah angka. Teori nativisme ini berpendapat jika anak memiliki bakat kemampuan berpikir itu dari bawaan lahir atau keturunan orang tuanya. Sistem ini memungkinkan kita untuk memetakan label nomor. Misalnya ada 5 buah apel, nanti anak itu akan memberikan tiap apel itu label nomor dari nomor 1 sampai nomor 5. Terus ada yang ketiga adalah teori empirisme. Teori ini mengenai hal yang harus diketahui oleh anak dalam belajar matematika adalah membedakan antara angka dan jumlah. Misalnya ada angka 5 dan 5 buah jeruk. Jumlah jeruk itu ada 5 gitu. Jadi antara angka dan jumlah itu berbeda. Terus yang keempat itu adalah teori menurut Vygotsky. Terbagi menjadi interpsikologis dan intrapsikologis. Intrapsikologis, anak mendapat pengetahuan baru dari orang yang lebih paham di bidang tersebut. Misalnya nih, anak SD kan awal-awal nggak tahu tuh cara penghitungan tambah dan kurang. Mereka itu bisa pinter penambahan dan pengurangan karena dia belajar dengan gurunya yang ahli di bidang matematika tersebut. Terus juga ada perkembangan kemampuan berpikir matematis menurut Brunner. Brunner menyatakan ada 3 metode representasi, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Enaktif, anak belajar melalui kontak langsung dengan lingkungan sekitar. Terus ikonik, anak belajar melalui ikon atau gambaran objek untuk meningkatkan pemahamannya. Simbolik, anak merumuskan sistem simbolis yang paling efisien, yaitu bahasa. Terus yang C, ada pembelajaran matematika melalui permainan tradisional. Misalkan nih dalam permainan engklek itu kan sejenis permainan taplak gitu ya yang setiap kita mau maju itu ada kotak-kotak. Nah, dari kotak-kotak tersebut anak itu bisa belajar mengenai bentuk-bentuk persegi atau persegi panjang, dan mereka juga bisa mempelajari mengenai cara menghitung keliling dan luas. Terus juga ada permainan ular tangga, itu mereka bisa belajar dari situ melalui perhitungan orang. Dan ada juga permainan gebak sodor. Biasanya kan kalau gebak sodor itu untuk membuat garis untuk setiap penjaganya itu kan dia memerlukan garis itu kan kayak kotak-kotak. Nah, dari situ anak bisa belajar matematika lewat permainan. Selain itu juga mereka juga belajar mengenai cara bergaul bagi anak-anak yang kurang bisa bergaul. Terus yang D ada penalaran dan penyelesaian masalah matematis. Yang pertama adalah penalaran aditif, yaitu penalaran yang digunakan untuk memecahkan masalah penambahan dan pengurangan. Contohnya nih, Luni membeli sebuah roti dengan harga 15.000. Roti itu harganya 15.000 maksudnya. Terus dia membayar dengan 2 lembar uang 10.000. Berarti kan 10.000 ditambah 10.000 karena 10.000-nya ada 2 lembar. Hasil totalnya berarti sama dengan 20.000 dikurang dengan harga roti 15.000. Jadi tinggal 5.000. Terus cara memecahkan masalah matematis. Umur 1-2 tahun, anak itu memecahkan masalah dengan menggunakan benda yang nyata. Misalkan nih, kita mengajarkan anak umur 1-2 tahun itu caranya, misalnya di atas meja ada 3 buah pensil. Terus kita bilang gini, kita ambil 1. Berarti kan kalau diambil 1 itu dikurang ya, berarti
tinggal berapa pensil yang berada di atas meja. Nah, cara penyelesaiannya itu dengan cara menghitung sisa pensil yang ada di atas meja. Berarti 3, kalau diambil 1 sisanya 2. Terus yang kedua adalah umur 3-4 tahun, memecahkan masalah dengan berimajinasi. Ini di sini nih usia segini anak sudah mulai bisa berimajinasi. Contohnya nih, kita tidak usah kasih benda yang nyata, dengan cara berimajinasi atau berpikir aja. Misalkan ibu memiliki 2 buah telur ayam, lalu Lina membeli lagi 3 buah telur ayam. Berapakah jumlah telur yang ibu punya sekarang? Berarti 2 ditambah 3 hasilnya 5. Seiring dengan berjalannya waktu, anak akan berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara abstrak. Misalnya pada saat SMP tidak lagi menggunakan benda konkret atau berimajinasi, tetapi lebih ke arah rumus atau penyelesaian soal aljabar. B. Proses berpikir penyelesaian masalah. 1. Pengubahan atau change problem. Pada anak yang baru saja belajar penambahan dan pengurangan, mereka baru mengenal konsep penambahan dan pengurangan. Sehingga biasanya pertanyaan yang ditanyakan lebih mudah. Misalkan nih, Siti memiliki 5 buah jeruk. Kemudian ayah memberikan 2 buah jeruk lagi kepada Siti. Berapakah jumlah jeruk yang Siti punya sekarang? Terus kalau misalkan anak itu sudah mulai bisa paham mengenai konsep penambahan dan pengurangan, mereka akan diberi soal yang lebih bervariasi. Contohnya nih, Siti memiliki beberapa buah apel. Kemudian apel tersebut ia berikan kepada Ani sebanyak 3 buah. Apel Siti sekarang sisa 2 buah. Berapa jumlah awal apel Siti? Berarti titik-titik dikurangi 3 karena dia ngasih Ani sebanyak 3 buah sama dengan 2. Berarti 3 ditambah 2, kita balik penyelesaiannya, berarti 3 ditambah 2 sama dengan 2. Penalaran multiplikatif. Penalaran multiplikatif biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam operasi perkalian atau pembagian. Jika penalaran aditif menggunakan satu variabel, tetapi ini tidak terjadi pada penalaran multiplikatif. Perhatikan contoh berikut. Banu membeli 3 es krim. Harga setiap es krim adalah 5.000. Berapa harga es krim yang harus dibayarkan oleh Banu? Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 2 variabel yang terkandung, jumlah es krim yang dibeli dan harga setiap es krim. Soal ini juga dapat diselesaikan dengan cara pengurangan. Contoh lain, Banu membeli beberapa buah es krim. Setiap es krim dihargai 5.000. Ia menghabiskan 20.000 untuk membeli es krim. Berapa jumlah es krim yang dibeli oleh Banu? A. Proses berpikir penyelesaian masalah. Terdapat 3 jenis permasalahan yang terjadi pada penalaran multiplikatif. Yang pertama, mengelompokkan. Pada soal perkalian, anak dapat menyelesaikan soal-soal perkalian dengan cara mengelompokkan variabel seperti contoh di bawah ini. Proses penyelesaian masalah perkalian dengan menggunakan metode di atas cocok digunakan untuk anak yang baru mengenal apa itu perkalian. Melalui hal tersebut, akan terbangun pola berpikir bahwa ada 5 buah apel dalam satu keranjang. Jika Ani memiliki 3 keranjang, akan ada 15 buah apel. Pada soal pembagian, anak dapat menyelesaikan masalah perkalian dengan cara membagi sampai habis. Contohnya, Jamal memiliki 8 buah biskuit. Ia akan membagikan biskuit itu kepada 4 orang temannya. Maka Jamal akan membagikan biskuit tersebut satu persatu dengan sama rata sampai semua biskuit habis. Proses penyelesaian masalah ini juga dapat disebut dengan sharing problem. Opsi kedua, jika Jamal sudah memahami konsep pembagian, ia bisa menyelesaikan permasalahan di atas dengan mengelompokkan biskuit 2 buah yang kemudian langsung ia berikan kepada 4 orang temannya. Yang kedua, membagikan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa sharing problem adalah cara menyelesaikan persoalan dalam pembagian dengan cara membagi variabel dengan rata. Biasanya, anak diajarkan untuk membagi variabel dengan 1 untuk kamu, 1 untuk aku sampai habis. Yang ketiga, pemahaman produk. Pemecahan masalah pada jenis ini bisa dilakukan dengan jumlah variabel. Yang ketiga, penalaran analog atau induktif. Secara umum,
memainkan peran utama dalam menemukan matematik. Polya 1954 PV, penalaran analog berfungsi sebagai sumber nyata, yang darinya anak dapat membangun model mental untuk konsep matematik. Inglis 1999, Inglis melanjutkan penalaran analog lebih menuntut kita melihat pada sifat-sifat yang berhubungan dari suatu fenomena atau ide ketimbang pernak-pernik di permukaan, dan manakala hal ini gagal dilakukan, maka belajar anak menjadi tidak bermakna. Inglis lebih lanjut mencontohkan bila kita menggunakan representasi matematik, maka kita sebetulnya meminta untuk anak untuk bernalar analog. Sebagai contoh, garis bilangan gambar 2A dibuat untuk mencerminkan struktur konsep abstrak dari bilangan. Demikian pula dengan mempresentasikan sebuah relasi melalui diagram Venn gambar 2B. Untuk bernalar analog pada garis bilangan misalnya, maka anak harus memetakan atau mengaitkan tiap bilangan dengan satu titik pada garis dan menempatkan bilangan 0 pada titik tertentu. Selanjutnya, kedudukan bilangan di arah kanan dari 0 adalah bilangan positif dan di arah kiri bilangan negatif. Selain itu, kaitan lain yang mesti dibuat anak adalah bilangan yang kian jauh ke kanan dari 0, menunjukkan bilangan yang makin besar dan seterusnya. Apabila pengaitan ini gagal dilakukan, maka itulah yang dikatakan Inglis dan Halford dan juga oleh Hibbert dan Wemp, belajar anak jadi tak bermakna. Russell 1999 menekankan 4 aspek penalaran aktif di sekolah dasar. Yang pertama, esensi penalaran matematik adalah mengembangkan pembenaran dan menggunakan perumunan. Yang kedua, penalaran matematik menuntun pada suatu jalinan dari pengetahuan matematik yang saling berhubungan dalam suatu ranah matematik. Yang ketiga, pengembangan jalinan pemahaman matematik seperti contoh di atas menjadi dasar dari kepekaan matematik yang menjadi basis untuk melihat keintinya sewaktu anak berjumpa dengan masalah matematik. Yang keempat, perlu mengkaji penalaran keliru sebagai kawah menuju pengembangan mendalami pengetahuan matematik.